Perkenalkan, nama saya Dani dari Kasum. Saya sebagai clinician. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips merawat cochlear implant. Tips yang pertama adalah ketika pada saat mematikan dan menghidupkan alat prosesornya. Bisa kita lihat di sini ada dua tombol. Nah, biasanya tombol yang bawah ini untuk on off-nya. Ketika menekan tombol tersebut diusahakan tidak pakai kuku, tapi pakai kulit. Jadi seperti ini nekannya biar merata. Biasanya ditekan 2, 3 sampai 3 detik. Kemudian nanti lampu indikatornya akan menyala di sini. Biar tombolnya lebih awet dan tahan lama. Tips yang kedua itu adalah bagaimana cara memasang cochlear implant ke telinga. Diusahakan kabel ini letter U seperti ini. Jangan sampai kelilit-kelilit seperti ini, biar kabelnya lebih awet. Nah, biasanya kita pasang dulu prosesor ke telinga seperti ini ya. Terus baru kita pasangkan coilnya, bikin letter U. Biar kabelnya lebih awet, karena kabelnya cukup sensitif. Tips berikutnya adalah kita harus menyediakan sikat gigi biasa. Sikat gigi ini nanti fungsinya untuk membersihkan konektor dari baterai ini sama sound processor ini. Jadi bagian dua ini kita sikat-sikat. Sikat sini ya, ini juga disikat. Jadi disikat setiap hari, setiap sore atau setiap malam sebelum tidur. Oke, tips berikutnya adalah kita juga kalau bisa menyediakan lap atau handuk kecil untuk lap bagian prosesor. Jadi ketika misalkan anak ataupun yang menggunakan cochlear implant keringatnya terlalu banyak, itu harus sering-sering dilap karena keringat cukup mengganggu atau kadang bisa bikin alatnya rusak. Tips berikutnya adalah ketika malam, ketika alatnya tidak dipakai, masukkan sound processor ke dry store atau pengeringnya. Itu biasanya dry store itu udah include di dalam satu paketnya. Nah, ketika pada saat di dry store tersebut dimasukkan ke dry store tersebut itu akan bekerja selama 8 jam. Jadi setelah 8 jam dia akan mati sendiri. Ketika si anak atau pengguna belum menggunakan alat bantu dengar, diusahakan dry store-nya dibuka atau dipindahkan, karena kalau misalnya tidak dipindahkan, dry store tersebut akan menguap dan mengembun lagi. Nah, itu akan bikin si alat jadi lembab lagi. Jadi diusahakan setelah selesai dry store 8 jam alatnya diangkat atau dipindahkan. Tips berikutnya adalah biar baterai charge-nya lebih awet. Jadi ketika ngecas diusahakan jangan overcharge. Biasanya baterai itu dicas kurang lebih 3 sampai 4 jam. Kemudian diusahakan tunggu habis dulu baterainya baru dicas. Jadi jangan dicas setiap malam, tapi tunggu dulu habis baru dicas. Kemudian pas cas juga jangan lebih dari 3 atau 4 jam. Pokoknya setelah penuh ada indikator lampu hijau baru dicabut. Tips berikutnya adalah ganti mikrofon protektor setiap 3 bulan sekali. Karena mikrofon tersebut itu seperti saringan kecil-kecil, jadi kalau misalkan terlalu lama nggak diganti, kadang debu atau kotoran bisa nutup dan bisa menghambat kualitas suaranya. Jadi diusahakan harus diganti setiap 3 bulan sekali. Tips berikutnya yang terakhir itu adalah rutin atau setiap hari cek kondisi kulit kepala di mana koilnya nempel. Di bagian koil nempel itu setiap hari dicek. Ketika kondisi kulitnya memerah atau misalkan iritasi, koilnya dilepas dulu, disyaratkan selama 30-60 menit. Kalau misalkan masih merah, langsung hubungin ke dokter yang melakukan operasi. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.